Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Nur Paujan, saya kelas karyawan. Demikian ini materi yang sudah saya rangkum selama mata kuliah ID yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Alim MA. Nah, ada 6 materi yang sudah saya rangkum. Pertama, materi kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kedua, peranan kesehatan Islam. Ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Keempat, epidem perspektif Islam. Kelima, determinan kesehatan perspektif Islam. Keenam, insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi perspektif Islam. Seperti yang kita tahu, dalam Islam pun telah diajarkan bagaimana seseorang itu harus menjaga alat reproduksinya, karena memang itu dicontohkan oleh pendahulu kita. Nah, untuk ruang lingkup kesehatan reproduksi, pertama itu ada menstruasi. Menstruasi ini dimana hanya dialami oleh seorang wanita, karena menstruasi itu tidak lain adalah haid. Nah, haid ini biasanya dia dialami oleh wanita yang sudah ditandai dengan wanita yang sudah akil balik. Biasanya berlangsung selama sebulan. Dalam sebulan itu terhitung dia mengalami haid selama 7 hari. Kadang ada yang lebih, ada yang teratur ataupun tidak. Nah, setelah itu baru kehamilan. Nah, kehamilan merupakan hal yang paling ditunggu sekaligus mendatangkan rasa gelisah bagi pasangan suami dan istri. Setiap wanita akan mengharapkan kehamilan yang berjalan dengan lancar secara fisik, serta mengalami proses persalinan yang berjalan dengan lancar pula. Nah, poin yang kedua, materi yang kedua, yaitu materi pelayanan kesehatan Islam. Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga rumah sakit Islam dan klinik yang terus memberikan pelayanan terbaik dan maksimal untuk memberikan kepuasan dan loyalitas kepada masyarakat umum. Jika kita mengaitkan dengan nama Islam, tentu itu harus juga nama Islamnya dengan begitu terdapat tanggung jawab yang besar. Selain itu, Islam pun telah mengajarkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, yang dimana ini akan membedakan dengan yang lainnya. Karena rumah sakit di dunia Islam dilengkapi dengan tes kompetensi bagi setiap dokter dan perawatnya, dan tentunya prioritas utama adalah individu masyarakat. Karena sebaik-baiknya amal yang cintai Allah adalah memasukkan rasa bahagia kepada jiwa saudara yang sesama muslim. Ketika kita memasukkan konsep membahagiakan orang lain dalam pelayanan kesehatan, akan sangat luar biasa manfaatnya. Materi yang ketiga yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ataupun K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja, penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Materi yang keempat ada epidemi perspektif Islam. Bertambahnya orang yang terjangkit virus corona atau COVID-19 setiap hari sudah tentu membuat sebagian besar orang merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 justru menjadi peluang untuk berbagai amal utama, tidak hanya ibadah kepada Allah, tapi juga kebaikan terhadap sesama manusia ataupun nilai uangnya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dalam kejadian pandemi ini. Salah satunya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah karena kita jauh dari kesibukan yang bersifat duniawi. Kelima, determinan kesehatan dan perspektif Islam. Determinan kesehatan paling utama dalam perspektif Islam berdasarkan atas penelitian adalah iman dan ibadah. Seluruh narasumber menyatakan bahwa kesehatan yang paling utama adalah kesehatan spiritual yang hanya dapat dicapai dengan keimanan dan menegakkan ibadah. Yang terakhir, insan kamil dan kesehatan jiwa masyarakat. Mengenai keimanan, antara keimanan kepada Tuhan dengan pengalaman ajarannya dengan kesehatan mental. Dalam Al-Quran banyak ayat menunjukkan bahwa untuk mencapai insan kamil harus benar-benar dapat sinergitas antara agama dan kehidupan, sebagaimana hal di bawah ini. Surat At-Tin mengisyaratkan bahwa manusia akan mengalami kehidupan yang hina atau jatuh martabatnya, termasuk juga psikologis yang tidak
nyaman mental tidak sehat kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh berbuat kebajikan. Begitu juga dengan surat surat Al-Isra yang mengatakan bahwa semua manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling mewasiati dengan kebenaran-kebenarannya. Nah, demikian rangkuman 6 materi yang sudah dibawakan oleh Dr. Haji Alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.